Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja, kebaikan apa saja yang sampai kepada kita, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari atas mimbar ini tidak lupa saya wasiatkan diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, walaupun terkadang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan akal pikiran dan perasaan kita. Kewajiban kita adalah melaksanakan segala perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nur ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan perkara di antara mereka, ucapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na, hanya kami mendengar dan kami mentaati, kami mematuhi. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwa di dalam ayat ini Allah mengabarkan apa yang seyogianya, apa yang sepantasnya diucapkan oleh orang yang beriman ketika datang perintah Allah, datang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka membaca atau mengetahui firman Allah, Al-Quran, juga sabda Rasulullah, As-Sunnah, tidak ada kalimat yang pantas yang diucapkan oleh seorang mukmin, orang yang beriman, kecuali ucapan sami'na wa ata'na, ucapan kami mendengar dan kami mentaati atau mematuhi. Dari Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa inilah sikap orang-orang beriman sesungguhnya.
ketika mereka diajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti sebagian orang yang hanya mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar, yang sesungguhnya, mereka buktikan ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar dan taat, mereka patuh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwa mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Artinya orang-orang yang tidak mau mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang hanya mendengar kemudian mereka bermaksiat atau berpaling, mereka berarti bukan orang-orang yang beruntung, na'udzubillah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalian akan selalu di atas petunjuk, tidak akan menyimpang. Apa dua hal tersebut? Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, wajib bagi kita untuk bersegera mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat yang tinggi, dengan baik dan benar, dengan pemahaman yang dipahami oleh murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat dan murid mereka para tabi'in, kemudian murid mereka para tabi'ut tabi'in, serta para imam, para ulama yang memegang teguh pemahaman para salaf tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, sangat disayangkan jika sebagai seorang mukmin tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidupnya. Sangat disayangkan jika ada yang masih malas membaca Al-Quran, atau membaca tanpa mau mentadaburi, tanpa mau memahami kandungan maknanya, dan tidak mau mengamalkan. Sangat disayangkan jika ada majlis-majlis ilmu namun tidak segera didatangi. Lebih menyukai sebagian mereka majlis-majlis ghibah, namimah, majlis yang sia-sia. Sedangkan majlis ilmu mereka lewatkan begitu saja. Padahal di majlis ilmu itulah kita mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika Rasulullah mengabarkan bahwa sepeninggal beliau akan banyak perselisihan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, siapa yang hidup lama di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Beliau menyebutkan solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha
wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin yang terbina dan terbimbing. Peganglah erat-erat, gigit dengan geraham-geraham kalian, jangan sampai lepas petunjuk tersebut, sunnah tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga Allah membuka hati kita, membuka akal pikiran kita untuk menyadari betapa butuhnya kita kepada petunjuk Allah, kepada bimbingan Allah. Maka kita pun bersegera untuk mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang muslim atau seorang mukmin adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah secara zahir maupun batin. Ketika mereka menjauhi Al-Quran dan Sunnah tersebut, Allah akan menyibukkan mereka dengan perkara-perkara yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata beliau, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam masalah agama yang tidak pernah diajarkan oleh beliau. Perkara-perkara baru dalam masalah agama yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ingat, perkara baru dalam masalah agama, bukan perkara baru dalam masalah dunia atau teknologi, bukan. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam masalah agama yang tidak pernah diajarkan, yang tidak pernah dicontohkan, yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena perkara-perkara tersebut yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah dalam masalah agama, kata Rasulullah adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu, kata Rasulullah, adalah dolalah, yaitu sesat. Dan setiap yang tersesat terancam neraka. Maka hendaknya kita berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pastikan agama kita berdasarkan dengan dalil, bukan berdasarkan akal pikiran atau perasaan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana batinul khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau saja agama itu dengan akal, tentu mengusap bagian bawah sepatu lebih utama daripada bagian atasnya. Tapi karena agama ini dengan dalil, Rasulullah mengusap bagian atas, kita pun mengusap bagian atas, walaupun yang kotor itu bagian bawah. Tapi kita mengikuti dalil, karena agama ini dengan dalil. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.